Mampukah keindahan alam yang megah dan menakjubkan menyembunyikan sebuah perangkap yang mematikan? Sanggupkah idealisme tulus dari masa muda bertahan melawan kekuatan gelap yang paling brutal? Kekuatan yang bisa menghancurkan jiwa seseorang tanpa meneteskan setetes darah pun. Dan mungkinkah di tempat di mana ilmu dibawa untuk menanam harapan, justru di sanalah iblis berwujud manusia sedang menunggu untuk menebar teror yang tak terbayangkan? Sebelum kita bersama-sama membuka lembar demi lembar berkas dingin dari kasus yang mengguncang pegunungan Wamena ini, jika Anda juga percaya bahwa tidak ada satupun kejahatan yang boleh dilupakan, tekan tombol subscribe. Setiap dukungan Anda adalah sebuah batu bata untuk membangun dinding keadilan, melindungi mereka yang lemah. Cerita kita tidak dimulai dari sebuah perjalanan yang penuh harapan. Cerita kita dimulai dari sebuah ruang sidang yang dingin dan bisu. Di kursi pesakitan, dua orang pria duduk menunduk. Yang satu, seorang pria tegap dengan aura kekuasaan yang pudar, seragam polisinya telah ditanggalkan. Yang lainnya, seorang pria berperawakan lebih kecil, wajahnya pucat pasi. Suasana terasa berat, lalu pintu ruang sidang terbuka. Saksi korban dipersilakan masuk, kata panitera. Seorang wanita muda melangkah masuk, namanya Ayu Lestari, usianya 23 tahun. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya masih menyisakan jejak trauma, namun matanya menyorotkan sebuah keteguhan yang luar biasa. Dan ada satu hal lain yang membuat seluruh isi ruangan terhenyak, sebuah bukti hidup yang tidak bisa dibantah. Perutnya yang membuncit, yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik pakaiannya. Siapakah wanita ini? Dan bagaimana perjalanannya yang penuh idealisme sebagai seorang guru muda di pedalaman Papua bisa berakhir di sini, di ruang sidang yang dingin, berhadapan dengan monster yang seharusnya melindunginya? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke awal. Kisah ini dimulai pada suatu sore di akhir musim gugur tahun 2022, di sebuah bandara kecil di lembah Baliem, Wamena. Kabut tipis menggantung di antara puncak-puncak gunung yang hijau dan megah, menciptakan pemandangan yang terasa seperti di negeri dongeng. Udara terasa bersih dan dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di sanalah Ayu Lestari pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Papua. Ia datang bukan untuk berwisata. Ia datang dengan sebuah panggilan jiwa. Lulusan terbaik dari fakultas pendidikan di universitasnya, ia menolak tawaran mengajar di sekolah-sekolah elit di Jakarta. Hatinya memilih tempat ini, sebuah daerah terpencil di mana anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, menembus hutan, hanya untuk bisa belajar membaca. Di dalam kopernya yang berat, bukan hanya ada pakaian, tetapi juga puluhan buku cerita anak-anak dan alat-alat tulis yang ia beli dengan sisa uang tabungannya. Kita bisa melihat kilas balik dari percakapannya dengan sahabatnya, Riana, beberapa minggu sebelum keberangkatannya. "Kamu yakin, Ayu, Papua itu keras, jauh dari segalanya," kata Riana di sebuah kafe di Jakarta. Ayu tersenyum, senyum tulus yang memancar dari hati. "Justru karena itu, Riana, aku ingin membuat perbedaan. Bukan di kota besar yang sudah punya segalanya, tapi di tempat yang paling membutuhkan. Mengajar di sana bukan cuma pekerjaan, itu adalah sebuah kehormatan." Idealisme itu adalah bahan bakarnya. Ia melihat pegunungan di sekelilingnya bukan sebagai sebuah benteng isolasi, melainkan sebagai sebuah tantangan yang indah. Ia melihat wajah-wajah anak-anak suku Dani yang mengintipnya dengan malu-malu di pasar, dan hatinya dipenuhi oleh kehangatan. Ia siap menghadapi semua kesulitan. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, tidak ada kemewahan. Ia percaya, niat baiknya akan menjadi perisai yang cukup untuk melindunginya. Sebuah kepercayaan yang naif, yang akan segera diuji dengan cara yang paling brutal dan tak terbayangkan. Ia datang untuk menanam harapan, tidak tahu bahwa ia sedang berjalan lurus ke dalam sebuah ladang pembantaian yang telah disiapkan oleh iblis. Pria yang menjemput Ayu di bandara adalah Pak Markus, kepala sekolah dari gugus sekolah di distrik terpencil itu. Usianya 50-an, kulitnya gelap terbakar matahari, dan garis-garis di wajahnya menceritakan kisah perjuangan bertahun-tahun melawan kerasnya alam dan minimnya sumber daya. Ia menyambut Ayu dengan sebuah jabat tangan yang hangat namun ragu-ragu. Matanya memancarkan campuran antara rasa kagum pada semangat gadis muda di hadapannya dan rasa cemas yang dalam, seolah ia tahu persis medan perang seperti apa yang akan dihadapi oleh prajurit baru ini.
Perjalanan mereka dari kota Wamena menuju lokasi sekolah adalah sebuah perjalanan menembus waktu. Mobil jeep tua yang mereka tumpangi terseok-seok mendaki jalanan tanah yang sempit dan curam. Di satu sisi adalah tebing batu yang kokoh, di sisi lain adalah jurang menganga yang dasarnya tertutup oleh lautan kabut. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin peradaban terasa menjauh. Rumah-rumah penduduk semakin jarang, sinyal telepon di ponsel Ayu perlahan-lahan menghilang, bar demi bar, hingga akhirnya mati total. "Sekolahmu ada di Puncak Bintang, Nak Ayu," kata Pak Markus. Suaranya berat, matanya tetap fokus pada jalanan yang licin. "Namanya indah, tapi kehidupannya tidak seindah itu. Kamu akan menjadi satu-satunya guru di sana. Hanya ada kamu, 15 anak murid dari kampung sekitar, dan gunung-gunung ini." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Ayu. Listrik dari generator hanya menyala 3 jam setiap malam. Air harus diambil dari sumber mata air di bawah lembah. Dan seperti yang kamu lihat, katanya sambil menunjuk ke ponsel Ayu yang tidak bersinyal, dunia luar kadang terasa sangat jauh dari sini. Kamu harus siap mental. Ayu, yang sedari tadi terpesona oleh pemandangan lembah hijau yang terbentang di bawahnya, hanya tersenyum. Senyumnya masih sama, penuh dengan keyakinan yang belum tergoyahkan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah siap. Yang penting saya bisa mengajar." Pak Markus tidak membalas. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang syarat dengan pengalaman. Setelah hampir 3 jam perjalanan yang melelahkan, mobil jeep itu akhirnya berhenti di sebuah dataran kecil. Di depan mereka, terhampar sebuah bangunan kayu sederhana yang tampak tua dan rapuh. Atapnya terbuat dari seng yang sebagian sudah berkarat, dindingnya dari papan kayu yang telah menghitam karena cuaca. Inilah sekolah dasar Puncak Bintang. Di sekelilingnya, tidak ada apa-apa. Hanya ada padang rumput liar, beberapa pohon pinus yang menjulang kurus, dan lautan kabut yang terus bergerak, kadang menelan bangunan itu, kadang melepaskannya. Rasanya seperti sebuah pulau kecil yang terdampar di tengah samudera awan. Kesunyian di tempat itu begitu total, begitu absolut, hingga terasa memekakkan telinga. "Ini tempatmu, Nak Ayu," kata Pak Markus pelan. Ayu melangkah keluar dari mobil, merasakan udara tipis dan dingin menusuk paru-parunya. Ia menatap bangunan di depannya. Di matanya, itu bukanlah sebuah bangunan tua yang rapuh. Itu adalah sebuah istana ilmu, sebuah medan pengabdian. Ia sudah bisa membayangkan suara tawa anak-anak yang berlarian di halamannya yang berumput. Malam pertamanya di Puncak Bintang adalah sebuah ujian. Setelah Pak Markus pamit pulang sebelum gelap, Ayu benar-benar sendirian. Generator menyala tepat pukul 6 sore, memberikan cahaya redup dari satu bola lampu kuning di tengah ruangan. Di luar, kegelapan begitu pekat, hingga terasa seperti dinding yang kokoh. Suara-suara hutan yang tidak ia kenali, desis angin, gemerisik dedaunan, panggilan aneh dari hewan malam terdengar begitu dekat, seolah berada tepat di luar dinding kayunya. Untuk pertama kalinya, sebuah benih ketakutan yang dingin mulai bertunas di dalam hatinya. Ia mencoba menenangkannya dengan menata buku-buku di rak sederhana, membayangkan wajah-wajah murid yang akan ia temui besok. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, tidak menyadari bahwa di dalam kegelapan yang sama, sepasang mata lain sedang mengamatinya dari kejauhan, mempelajari rutinitasnya, mencatat kelemahannya, dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Bayangan pertama dari mimpi buruk itu telah dilemparkan. Beberapa hari pertama berlalu dengan damai. Ayu mulai beradaptasi dengan ritme kehidupan di Puncak Bintang. Ia membersihkan ruang kelas yang berdebu, menata buku-buku di rak, dan berkenalan dengan murid-muridnya. Anak-anak dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang tulus. Inilah mimpi yang selalu ia dambakan. Pada hari kelima, ia harus turun ke desa terdekat untuk mengambil pasokan logistik mingguan. Beberapa karung beras, mie instan, dan kapur tulis. Perjalanan pulang harus ia tempuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang sama saat ia datang. Sore itu, langit berwarna oranye keemasan. Matahari perlahan-lahan turun di balik punggung gunung. Pemandangannya begitu indah, tetapi keindahan itu juga membawa serta kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara lain selain suara langkah kakinya dan desau angin. Ia sedang berjalan di sebuah kelokan yang diapit oleh tebing di satu sisi dan semak belukar yang lebat di sisi lain. Tiba-tiba, dari dalam semak-semak itu, sesosok bayangan hitam melompat keluar, mendarat tepat di hadapannya.
Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Sosok itu tinggi besar, seluruh tubuhnya terbungkus pakaian hitam, wajahnya ditutupi sebo, hanya menyisakan sepasang mata yang menatapnya dengan buas. Di tangannya, ia mengacungkan sebilah parang panjang yang matanya berkilauan, memantulkan sisa cahaya senja. Pria itu tidak berbicara, ia hanya menggeram rendah, seperti seekor binatang buas. Seluruh kekuatan di tubuh Ayu seolah lenyap. Koper yang ia seret terlepas dari genggamannya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Ia mundur selangkah, bibirnya bergetar. Uang saya ada di dalam tas. Ambil saja, bisiknya. Tetapi pria itu tidak tertarik pada tasnya. Ia kembali menggeram, lalu menerjang maju. Ayu menjerit sekeras yang ia bisa. Sebuah jeritan putus asa yang seolah ditelan oleh kesunyian hutan. Ia berbalik dan mencoba lari, tetapi kakinya terasa seperti jeli. Pria itu dengan mudah menangkapnya, menjambak rambutnya dengan kasar, hingga ia terjatuh ke belakang. Mata parang yang dingin kini menempel di lehernya. Keputusasaan total. Itulah satu-satunya hal yang ia rasakan. Ia memejamkan matanya, air mata panas mengalir di pipinya, pasrah menunggu sabetan maut. Tepat di ambang batas antara hidup dan mati itu, sebuah teriakan lain menggema, lebih keras, lebih berwibawa, dan penuh amarah. "Berhenti!" Si perampok terkejut. Ia menoleh ke sumber suara. Sesosok pria tegap berlari ke arah mereka. Hanya dalam sekejap mata, pria itu sudah tiba. Dengan satu gerakan bantingan yang cepat dan terlatih, ia melumpuhkan si perampok. Parang itu terlepas, jatuh berdentang di atas bebatuan. Si perampok, yang tampaknya tidak menyangka akan ada perlawanan, segera bangkit dan lari terbirit-birit, menghilang kembali ke dalam semak-semak. Ayu membuka matanya yang gemetar. Pria yang baru saja menyelamatkan nyawanya itu mengenakan seragam polisi. Wajahnya persegi dan tegas. Ia berjongkok, membantunya untuk duduk. Suaranya berat dan menenangkan. "Anda tidak apa-apa, Bu Guru. Saya Bara, kepala polisi sektor di sini. Saya sedang berpatroli rutin." Di mata Ayu saat itu, Kapolsek Bara bukan hanya seorang polisi. Ia adalah seorang malaikat pelindung, seorang pahlawan yang dikirimkan oleh takdir. Kapolsek Bara secara pribadi mengantarkannya kembali ke rumah dinasnya. Ia tidak langsung pergi. Ia berjalan mengelilingi rumah kayu itu, memeriksa setiap jendela, bahkan menggunakan kawat yang ia bawa untuk memperkuat gerendel pintu yang sudah longgar. Setiap tindakannya memancarkan kepedulian dan profesionalisme, membangun sebuah benteng kepercayaan yang kokoh di dalam hati Ayu. Saat hendak pamit, ia berhenti. "Oh, hampir lupa," katanya. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah ponsel. "Ponsel Anda terjatuh tadi saat pergulatan. Untung saya melihatnya." Ayu menerimanya dengan tangan gemetar. "Benar, itu ponselnya." Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Bara hanya tersenyum ramah. Sebuah senyum yang, jika dilihat sekilas, tampak begitu hangat. Tetapi jika diperhatikan lebih saksama, senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Sepasang mata yang kecil, tajam, dan dingin. Ayu Lestari merasa ia baru saja diselamatkan. Ia tidak tahu, gadis malang itu tidak tahu, bahwa perampokan itu adalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sempurna. Dan saat perhatiannya teralihkan oleh rasa takut dan terima kasih, Kapolsek Bara memiliki lebih dari cukup waktu untuk melakukan lebih dari sekadar memungut ponselnya. Dengan beberapa gerakan sederhana yang hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, sebuah aplikasi mata-mata telah terpasang. Sejak saat itu, ponsel kecil itu telah menjadi mata ketiganya. Setiap pesan yang ia kirim, setiap telepon yang ia buat, setiap lokasi yang ia datangi, semuanya akan terkirim langsung kepada pria yang ia anggap sebagai pahlawannya. Panggung sandiwara telah selesai, dan sang mangsa yang naif telah sepenuhnya masuk ke dalam genggaman sang pemburu. Setelah insiden perampokan yang mengerikan itu, beberapa minggu pertama terasa seperti sebuah awal yang baru bagi Ayu. Rasa takutnya telah digantikan oleh rasa aman yang dalam. Kehadiran Kapolsek Bara di desa itu terasa seperti sebuah jaminan. Ia sering berpatroli melewati sekolah, terkadang berhenti sejenak hanya untuk melambaikan tangan dan bertanya, "Semua aman, Bu Guru?" Ayu merasa sangat berterima kasih. Ia merasa dilindungi. Kehidupannya sebagai guru mulai menemukan ritmenya. Di siang hari, ruang kelas kecilnya yang terbuat dari kayu akan dipenuhi oleh suara tawa dan ejaan terbata-bata dari 15 muridnya.
Ia mengajari mereka membaca, menulis, dan bernyanyi. Ia melihat binar harapan di mata mereka, dan itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Ia merasa pekerjaannya begitu berarti. Ia mencintai anak-anak itu, dan mereka pun memujanya. Di tengah keindahan alam Papua dan ketulusan murid-muridnya, Ayu merasa telah menemukan surganya. Namun, ia tidak tahu bahwa di dalam surga itu, sepasang mata iblis sedang mengawasinya tanpa henti, melalui sebuah jendela yang ia bawa kemana-mana, layar ponselnya sendiri. Teror itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti bisikan, seperti racun yang meresap perlahan-lahan. Semuanya dimulai dengan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Suatu malam, saat Ayu baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya di depan cermin kecil, ponselnya bergetar. Pesan itu berbunyi, "Rambut basah ibu guru wangi sekali malam ini." Jantung Ayu berdetak kencang. Sebuah rasa dingin yang aneh menjalari punggungnya. Siapa ini? Bagaimana ia bisa tahu kalau rambutnya sedang basah? Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya pemuda iseng dari desa yang kebetulan lewat dan mengintip dari celah jendela. Meskipun merasa tidak nyaman, ia mengabaikan pesan itu dan memblokir nomornya. Tetapi bisikan itu tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, pesan lain datang dari nomor yang berbeda. Saat itu ia sedang memasak makan malam, sepiring tumis kangkung sederhana. Masakan tumis kangkung ibu guru kelihatannya enak. Selamat makan. Kali ini, rasa takutnya lebih nyata. Ia segera memeriksa semua jendela dan pintu, memastikan semuanya terkunci rapat. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ada kegelapan dan suara angin. Pesan-pesan itu terus berdatangan. Semakin lama semakin spesifik dan menakutkan, seolah si pengirim berada tepat di dalam ruangan bersamanya. Kenapa tadi malam tidurnya gelisah sekali? Mimpi buruk ya? Baju tidur warna biru yang dipakai semalam bagus. Dan yang paling mengerikan, setelah ia baru saja selesai menelepon sahabatnya Riana di Jakarta untuk menceritakan masalah pribadinya. Kasihan Riana, sepertinya dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Kamu memang teman yang baik, Ayu. Saat itulah Ayu sadar. Ini bukan lagi sekadar keisengan. Orang ini, atau mereka, tidak hanya mengintip dari luar. Mereka bisa mendengar percakapannya. Mereka bisa membaca pesannya. Mereka tahu segalanya. Ini adalah esensi dari teror psikologis yang dimungkinkan oleh teknologi mata-mata. Tujuannya bukanlah kekerasan fisik, setidaknya belum. Tujuannya adalah untuk menghancurkan benteng mental korban, untuk membuatnya merasa tidak ada lagi tempat yang aman. Rumah yang seharusnya menjadi surga perlindungan, kini telah berubah menjadi sebuah rumah kaca, di mana setiap gerak-geriknya diawasi. Ponsel yang seharusnya menjadi penghubungnya dengan dunia luar, kini telah menjadi mikrofon dan kamera bagi musuh tak terlihatnya. Kehidupan Ayu berubah total. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap bunyi derit kayu atau desau angin membuatnya terlonjak kaget. Ia mulai menutupi jendela-jendelanya dengan kain sarung, menyumbat setiap celah kecil di dinding papan dengan sobekan kertas. Ia menjadi paranoid, curiga pada setiap orang yang ia temui di desa. Senyum ramah dari para orang tua murid kini tampak seperti sebuah topeng di matanya. Ia merasa terisolasi, sendirian di tengah teror yang tidak bisa ia jelaskan pada siapapun. Surga yang ia temukan kini telah berubah menjadi neraka pribadinya. Iblis itu tidak lagi hanya mengintai dari kejauhan. Ia telah berhasil masuk ke dalam kepalanya. Setelah berminggu-minggu hidup di bawah teror bisikan-bisikan digital, Ayu Lestari akhirnya mencapai titik puncaknya. Tidurnya tidak pernah nyenyak, nafsu makannya hilang, dan setiap bayangan di sudut rumahnya tampak seperti ancaman. Ia sadar ia tidak bisa terus seperti ini. Rasa takut ini, jika dibiarkan, akan menggerogotinya hidup-hidup. Ia harus mencari pertolongan, dan di tempat terpencil ini, hanya ada satu nama, satu figur, otoritas yang ia percaya bisa melindunginya. Sang pahlawan, Kapolsek Bara. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia melakukan perjalanan turun gunung menuju kantor polisi sektor. Perjalanan yang tadinya ia lihat dengan penuh kekaguman akan keindahan alam, kini terasa penuh ancaman. Setiap wajah penduduk desa yang ia lewati tampak seperti wajah si pengirim pesan misterius. Kantor polisi sektor itu adalah sebuah bangunan sederhana, namun bagi Ayu, seharusnya itu adalah benteng keadilan. Ia masuk ke dalam, hatinya berdebar kencang,
Ia menemukan Bara sedang duduk di belakang meja kerjanya yang rapi, tampak berwibawa dengan seragamnya. Melihat Ayu datang dengan wajah pucat dan mata yang sembab, Bara memasang ekspresi prihatin yang sangat meyakinkan. "Bu Guru Ayu, ada apa? Kenapa wajahnya pucat sekali?" Ayu, dengan tangan gemetar, mengulurkan ponselnya. Ia menunjukkan rentetan pesan-pesan mengerikan itu, yang datang dari puluhan nomor yang berbeda. Suaranya bergetar saat ia mencoba menjelaskan. "Pak Bara, saya diteror. Seseorang mengawasi saya. Mereka tahu semua yang saya lakukan, semua yang saya katakan. Saya takut, Pak. Saya sangat takut." Ia datang kepada Bara dengan harapan seorang anak yang berlari ke pelukan ayahnya, mencari perlindungan. Ia berharap akan melihat kemarahan di wajah sang Kapolsek, sebuah janji bahwa ia akan segera menangkap pelaku teror ini. Bara mengambil ponsel itu. Ia menggulir pesan-pesan itu dengan alis yang berkerut, seolah sedang serius menganalisis. Ia terdiam sejenak. Lalu, ia meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja, bersandar di kursinya, dan tersenyum. Bukan senyum simpati, melainkan senyum condescending, senyum seseorang yang sedang melihat reaksi berlebihan dari seorang anak kecil. Bu Guru, katanya dengan nada meremehkan yang dibungkus dengan keramahan palsu. "Anda kan masih muda, cantik, dan baru di sini. Wajar kalau banyak pemuda di desa ini yang iseng. Mereka ini tidak bermaksud jahat, Bu. Mereka hanya ingin mencari perhatian Anda." Ayu terpaku. "Iseng? Ini bukan keisengan." "Tapi Pak," potong Ayu, "mereka tahu isi percakapan telepon pribadi saya. Itu tidak mungkin hanya iseng." Senyum Bara sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih tajam. "Mungkin Bu Guru tanpa sadar berbicara terlalu keras di telepon. Dinding rumah dinas kan hanya dari kayu." Suara mudah tembus. Ia lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Atau mungkin Bu Guru tanpa sadar memberikan harapan pada salah satu dari mereka?" Inilah sebuah teknik manipulasi psikologis klasik yang dikenal sebagai gaslighting. Tujuannya adalah membuat korban meragukan kewarasannya sendiri. Bara tidak menyangkal teror itu ada, tetapi ia meredefinisikannya. Teror diubah menjadi keisengan, bukti yang jelas diubah menjadi kesalahpahaman. Dan yang paling kejam, ia secara halus mulai menyalahkan korban, menanamkan gagasan bahwa mungkin ini semua adalah kesalahannya sendiri. "Saran saya," lanjut Bara, kembali ke nada kebapakannya, "abaikan saja, blokir saja terus nomornya. Atau kalau perlu, ganti nomor telepon. Jangan terlalu dipikirkan, nanti stres. Namanya juga di desa, Bu Guru. Hal seperti ini biasa terjadi." Ayu duduk membeku, lidahnya terasa keluh. Harapan terakhirnya telah dipatahkan. Orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru baru saja mengatakan bahwa teror yang ia alami tidaklah nyata, bahwa ketakutannya tidaklah valid. Ia merasa sangat bodoh, sangat sendirian. Dinding kekuasaan yang baru saja ia coba panjat, ternyata terlalu tinggi dan terlalu licin. Ia berjalan keluar dari kantor polisi itu dengan perasaan hampa. Di belakangnya, Bara memperhatikannya pergi dari jendela, senyum tipis yang dingin kembali tersungging di bibirnya. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah berhasil mengunci korban di dalam sangkar psikologisnya. Dengan mematahkan satu-satunya sumber pertolongan yang terpikirkan oleh Ayu, ia telah memastikan bahwa mangsanya kini benar-benar terisolasi, tanpa ada tempat lain untuk berlari. Malam itu badai datang. Bukan hanya badai di dalam hati Ayu, tetapi badai yang sesungguhnya, yang turun dari langit hitam, di atas pegunungan Wamena. Angin menderu seperti ribuan binatang buas yang terluka, menghempas pepohonan dan membuat rumah kayu kecil itu bergetar seolah akan runtuh. Hujan turun dengan begitu deras, menghantam atap seng dengan suara seperti rentetan tembakan senapan mesin. Dan kemudian, seperti yang sudah diperkirakan, generator di desa padam, listrik mati total. Kegelapan yang datang bukanlah kegelapan biasa, itu adalah kegelapan yang absolut, pekat, yang menelan segalanya. Di dalam rumah dinasnya, Ayu telah melakukan semua yang ia bisa. Semua jendela sudah ditutup rapat. Pintu depan yang rapuh telah ia ganjal dengan satu-satunya perabotan berat yang ia miliki, meja guru yang terbuat dari kayu. Ia duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, dengan hanya sebatang lilin kecil yang memberikan cahaya gemetar di hadapannya. Setiap kali petir menyambar,
Bayangannya yang ringkih menari-nari di dinding papan, tampak begitu kecil dan tak berdaya. Tiba-tiba, di tengah raungan angin dan deru hujan, ia mendengar sebuah suara lain. Suara yang seharusnya tidak ada di sana. Suara mesin sepeda motor yang menderu-deru, berjuang melawan tanjakan berlumpur, semakin lama semakin dekat. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Siapa? Siapa orang gila yang nekat keluar di tengah badai seperti ini? Mesin motor itu berhenti tepat di halaman depan rumahnya. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan. Terdengar suara langkah kaki yang berat dan terseok-seok di atas tanah becek. Lalu, suara umpatan kasar yang teredam oleh angin. Suara itu, ia sangat mengenalnya. Suara yang sama yang pernah berjanji untuk melindunginya. Suara Kapolsek Bara. Dan ia tidak sendirian. Sebuah gedoran keras menghantam pintu, begitu kuat hingga membuat lilin di hadapannya hampir padam. "Buka pintu, Bu Guru." Suara Bara terdengar serak dan berat, syarat dengan bau alkohol yang bahkan seolah bisa menembus dinding kayu. Ayu gemetar hebat. Ia merapatkan punggungnya ke dinding, menggigit bibirnya agar tidak menjerit. Ia mencoba menjawab, suaranya ia buat terdengar mengantuk. "Siapa di luar? Sudah malam, saya sudah tidur." Di luar, terdengar tawa yang keras dan mengerikan. Tawa yang sama sekali berbeda dari tawa ramah yang selama ini ia kenal. "Tidur? Hahaha, ayo bangun dulu Bu Guru. Temani saya dan teman saya main sebentar." Setelah kalimat itu, datanglah sebuah hantaman yang memekakkan telinga. Brak, sebuah tendangan keras menghantam pintu. Meja guru yang menjadi barikade bergeser beberapa senti di atas lantai. Ayu menjerit, "Pergi, pergi dari sini. Diam kau." Balas suara dari luar. Prak, tendangan kedua. Engsel pintu yang sudah tua itu mengerang kesakitan. Lalu, tendangan ketiga. Praakaka, papan kayu di tengah pintu pecah berantakan. Gerendel yang diperkuat kawat oleh Bara beberapa minggu lalu terlepas dari kusennya yang rapuh. Pintu itu ambruk ke dalam. Sebuah kilatan petir menyambar, menerangi bingkai pintu yang kini menganga. Di sana, berdiri Kapolsek Bara, siluetnya yang besar dan mengancam tampak seperti iblis yang keluar dari kegelapan. Di belakangnya, berdiri Lukman, wajahnya pucat pasi ketakutan, tetapi tubuhnya tetap memblokir satu-satunya jalan keluar. Bara melangkah masuk, terhuyung-huyung karena mabuk. Matanya merah menyala penuh nafsu. Ayu, dalam keputusasaan total, meraih satu-satunya benda di dekatnya sebuah lampu minyak tanah dan melemparkannya ke arah Bara. Lemparannya meleset, lampu itu pecah berkeping-keping di lantai. Bara tertawa, lalu menerjang maju. Di tengah amukan badai, di dalam sebuah ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya harapan, iblis itu melampiaskan nafsu bejatnya. Perlawanan Ayu yang gagah berani akhirnya dipatahkan oleh kekuatan brutal yang tak seimbang. Ia mencakar, ia menggigit, ia berteriak hingga suaranya serak, tetapi semua itu sia-sia. Malam itu, diiringi oleh suara guntur yang menggelegar dan angin yang meraung, bukan hanya tubuhnya yang dinodai, tetapi juga idealismenya, kepercayaannya pada kebaikan, dan seluruh dunianya. Semuanya hancur, berkeping-keping, sama seperti pintu kayu yang tergeletak tak berdaya di lantai. Fajar menyingsing di atas puncak bintang, membawa serta keheningan yang dingin dan kejam. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang bersih dan udara yang segar. Sinar matahari pertama menembus celah-celah jendela, menyinari pemandangan kehancuran di dalam rumah kayu itu. Pintu yang hancur, pecahan kaca lampu minyak, dan sebuah meja guru yang tergeser dari tempatnya. Ayu terbangun di atas lantai yang dingin. Tubuhnya terasa remuk, setiap sendinya nyeri. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran yang ia rasakan di dalam jiwanya. Untuk beberapa saat, ia hanya berbaring di sana, menatap langit-langit kayu dengan tatapan kosong. Ia tidak menangis. Air matanya seolah telah mengering habis, membeku bersama sisa-sisa idealismenya yang hancur lebur. Dunia di luar tampak sama gunung masih berdiri megah. Langit masih berwarna biru. Tetapi dunia di dalam dirinya telah berubah menjadi hitam selamanya. Ia merasa kotor, hancur, tak berharga. Sebagian dari dirinya ingin terus berbaring di sana, membiarkan dirinya ditelan oleh keputusasaan. Tetapi kemudian, bayangan wajah Kapolsek Bara yang menyeringai di tengah badai melintas di benaknya. Arogansinya, kekejamannya, dan sebuah percikan api kecil mulai menyala di tengah abu kehancuran jiwanya. Kemarahan.
Iblis itu harus membayar perbuatannya. Pikiran itu, satu pikiran itu, memberinya kekuatan untuk bangkit. Dengan gerakan seperti robot, ia memaksa tubuhnya yang sakit untuk berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi kecil, membasuh wajahnya dengan air dingin dari tempayan. Ia mengenakan pakaian yang bersih. Setiap gerakan sederhana itu terasa seperti sebuah tindakan pembangkangan, sebuah pernyataan bahwa ia menolak untuk mati hari itu. Ia mungkin telah dihancurkan, tetapi ia belum kalah. Ia harus melapor. Ia harus mencari keadilan. Itu adalah satu-satunya pikiran yang kini membakar di otaknya. Perjalanan menuruni gunung terasa sangat berbeda. Jalan setapak yang tadinya ia lihat penuh keindahan, kini tampak penuh ancaman. Setiap pohon seolah memiliki mata. Setiap gemerisik daun terdengar seperti langkah kaki yang mengintai. Kantor polisi sektor yang tadinya ia anggap sebagai benteng perlindungan, kini tampak seperti sarang monster. Ayu mengambil napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan melangkah masuk. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di belakang meja kerja, duduklah pria itu, masih dengan seragamnya yang rapi, masih dengan wajahnya yang persegi dan tegas. Hanya ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan sisa-sisa malam yang liar. Kapolsek Bara, ia mengangkat kepalanya, melihat Ayu, lalu bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan kemenangan dan ejekan. Pagi, Bu Guru. Ada perlu apa datang kemari pagi-pagi sekali? Suara Ayu bergetar, tetapi ia memaksa setiap kata keluar dengan jelas, didorong oleh amarahnya. Saya mau membuat laporan. Tadi malam, saya diperkosa. Bara tertawa, bukan tawa kecil, melainkan tawa terbahak-bahak yang angkuh dan bergema di dalam ruangan kecil itu. Diperkosa? Ulangnya dengan nada mengejek. Oleh siapa? Apakah Anda punya bukti? Ada saksi? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang mengundang seseorang ke kamar Anda di malam badai? Lalu sekarang mengarang cerita? Ia berhenti tertawa. Wajahnya berubah menjadi dingin dan keras. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya yang tajam menusuk lurus ke arah Ayu. Dengar baik-baik, Bu Guru, desisnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Jangan coba-coba mengarang cerita di wilayah saya. Di sini, saya yang berkuasa. Saya yang menjadi hukum. Kalau kamu macam-macam, saya bisa pastikan kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi di tanah ini. Siapa yang akan percaya pada seorang guru baru yang gila dan suka berhalusinasi? Ayu berdiri membeku. Seluruh tubuhnya terasa dingin seperti es. Dinding di hadapannya bukanlah dinding semen. Itu adalah dinding kekuasaan, dinding arogansi, dan dinding keheningan yang paling mengerikan. Ia sadar, ia tidak akan mendapatkan keadilan di sini. Ia telah mencoba melapor pada hukum, tetapi hukum di tempat ini adalah monster itu sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan tawa kemenangan bara di belakangnya. Harapan terakhirnya di tanah ini baru saja dipadamkan tanpa ampun oleh tangan si pelaku. Ayu kembali ke rumah dinasnya, seperti sesosok mayat hidup. Ia duduk di lantai yang dingin, di antara serpihan pintu yang hancur, menatap kosong ke dinding. Semua jalan keluar terasa tertutup. Melapor pada hukum adalah sia-sia, karena hukum di tempat ini adalah si pelaku itu sendiri. Melawan secara fisik adalah mustahil. Dunia di sekelilingnya terasa seperti sebuah penjara raksasa tanpa jeruji, di mana setiap pasang mata terasa seperti mata sang kapolsek. Pikiran untuk menyerah mulai merayap masuk. Pikiran untuk segera mengemasi barang-barangnya, melarikan diri dari tempat ini dalam diam, dan mencoba melupakan semua ini sebagai sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Bukankah itu yang diinginkan oleh Bara, keheningannya, kepatuhannya? Tetapi kemudian, bayangan wajah Bara saat di kantor polisi tadi pagi kembali muncul di benaknya. Senyumnya yang angkuh, tatapannya yang merendahkan, ancamannya yang dingin, dan kemarahan yang tadinya padam oleh keputusasaan, kini kembali menyala. Bukan lagi api yang kecil, melainkan sebuah kobaran api yang membakar. Tidak, batinnya menjerit. Aku tidak akan membiarkannya menang. Aku tidak akan membiarkannya melakukan ini pada guru lain yang mungkin akan datang setelahku. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih ponselnya. Benda yang telah menjadi alat teror baginya, kini menjadi satu-satunya jembatan menuju harapan. Ia menggulir daftar kontaknya, melewati nama-nama lokal yang kini terasa asing dan tidak bisa dipercaya.
Jarinya berhenti pada satu nama. Sebuah nama dari dunianya yang dulu, dunia yang aman. Riana, sahabat terbaiknya sejak kuliah, yang kini bekerja sebagai seorang wartawan di Jakarta. Ia menekan tombol panggil. Dibutuhkan beberapa detik yang terasa menyiksa bagi sinyal lemah di puncak gunung itu untuk berhasil menyambungkan panggilan. Lalu, terdengar suara yang familiar di seberang. "Halo Ayu, tumben telepon jam segini?" Mendengar suara sahabatnya, semua pertahanan yang telah Ayu bangun dengan susah payah seketika runtuh. Ia tidak bisa berbicara. Yang keluar dari mulutnya hanyalah isak tangis yang pecah, sebuah luapan dari semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang telah ia pendam. Di ujung telepon di Jakarta, Riana terdiam. Sebagai seorang jurnalis, ia memiliki insting yang tajam. Ia bisa mendengar nada yang berbeda dalam tangisan sahabatnya. Ini bukan tangisan sedih biasa. Ini adalah tangisan teror. Ia tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tahu ini bukan saatnya. Suaranya berubah menjadi tenang, tegas, dan penuh kendali. "Ayu, dengarkan aku baik-baik. Jangan menangis lagi. Tarik napas. Aku di sini bersamamu," katanya. "Sekarang, yang paling penting adalah kamu harus keluar dari tempat itu. Segera, pergi ke terminal, naik bus paling pagi menuju kota, lalu terbang ke Jakarta. Jangan bicara pada siapapun di sana. Apa kamu mengerti?" Perintah yang jelas dan lugas dari Riana itu, seperti sebuah jangkar yang dilemparkan ke dalam lautan badai di benak Ayu. Untuk pertama kalinya setelah 24 jam, ia merasa memiliki sebuah tujuan, sebuah langkah konkret yang harus dilakukan. "Tapi, bagaimana?" isak Ayu. Dia adalah polisi." "Aku tahu," potong Riana. "Itulah sebabnya kamu tidak bisa melawannya di sana. Kamu harus melawannya dari sini, dari Jakarta." Ia berhenti sejenak. "Aku kenal seorang pengacara hebat, namanya Bapak Hermawan. Ia berspesialisasi dalam kasus-kasus seperti ini. Aku akan menghubungimu dengannya, begitu kamu tiba di sini. Sisanya, biar kami yang urus." Riana tidak menceritakan detailnya pada Ayu saat itu. Tetapi pengacara yang ia sebutkan, Bapak Hermawan, memiliki sebuah alasan pribadi yang mendalam untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Bertahun-tahun yang lalu, adiknya sendiri pernah menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat, sebuah kasus yang akhirnya ditutup karena kurangnya bukti dan tekanan kekuasaan. Sejak saat itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi suara bagi para korban yang dibungkam. Sebuah percikan harapan, yang tadinya hampir padam, kini kembali menyala di dalam hati Ayu. Ia menghapus air matanya. "Baik," katanya, suaranya kini lebih mantap. "Aku akan berangkat sekarang." Saat ia menutup telepon, ia menatap sekeliling kamarnya yang hancur. Ini bukan lagi sebuah tempat penyiksaan. Ini adalah sebuah tempat kejadian perkara, dan ia adalah saksi kuncinya. Iblis berseragam itu mengira ia telah berhasil membungkamnya. Ia tidak sadar bahwa suara jeritan sahabatnya baru saja menempuh ribuan kilometer dan mendarat di telinga orang-orang yang tahu persis bagaimana cara bertarung. Pertempuran di Puncak Bintang mungkin telah usai, tetapi perang untuk mencari keadilan baru saja dimulai. Pertarungan untuk Ayu Lestari kini berpindah dari puncak gunung yang sunyi ke ruang-ruang kantor yang sibuk di Jakarta dan Jayapura. Pengacara Hermawan tidak membuang waktu. Berdasarkan kesaksian Ayu yang detail dan penuh isak tangis, ia menyusun sebuah berkas laporan yang tebal dan komprehensif. Ini bukan sekadar pengaduan biasa. Ini adalah sebuah dakwaan informal yang disusun dengan presisi seorang ahli hukum, memaparkan kronologi kejahatan secara rinci, mulai dari jebakan pahlawan, teror psikologis melalui ponsel, hingga puncak kekejian di malam badai. Yang terpenting, laporan itu menyoroti inti dari masalah ini, penyalahgunaan wewenang yang ekstrem oleh seorang perwira polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Melalui saluran rahasia dan koneksi yang ia miliki, berkas itu tidak dikirim ke kantor polisi setingkat di bawahnya, yang kemungkinan besar bisa bocor. Berkas itu dikirim langsung ke meja orang nomor 1 di hierarki kepolisian Provinsi Papua, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua. Sebuah laporan yang menuduh seorang kepala polisi sektor melakukan pemerkosaan adalah sebuah gempa bumi bagi institusi kepolisian. Itu adalah sebuah noda hitam yang bisa merusak kepercayaan publik secara masif. Di markas besar Polda Papua di Jayapura,
Laporan itu diterima dengan keseriusan tertinggi. Sebuah rapat darurat dan sangat rahasia segera digelar. Dihadiri oleh Kapolda, Direktur Reserse Kriminal Umum, dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam. Mereka semua sepakat, kasus ini harus ditangani dengan cepat, senyap, dan dengan bukti yang tak terbantahkan. Melakukan penyelidikan secara terbuka adalah sebuah kesalahan fatal. Kapolsek Bara, sebagai penguasa di wilayahnya, akan dengan mudah menghilangkan barang bukti dan mengintimidasi semua saksi mata. Mereka harus masuk ke dalam sarang singa itu, tanpa membuat singa itu sadar bahwa ia sedang diburu. Keputusan pun diambil, membentuk sebuah tim investigasi khusus, atau satuan tugas, yang akan bekerja di bawah radar. Dan untuk memimpin tim ini, ditunjuklah seorang perwira yang dikenal karena kecerdasan, integritas, dan rekam jejaknya yang cemerlang dalam menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan oknum aparat. Namanya Komisaris Polisi Bayu. Kompol Bayu adalah antitesis dari Kapolsek Bara. Ia adalah representasi dari sisi terbaik kepolisian, cerdas, teliti, dan tidak bisa disuap. Ia mengumpulkan sebuah tim kecil yang terdiri dari para penyidik terbaiknya, termasuk seorang polwan yang dilatih khusus untuk menangani korban kekerasan seksual. Di dalam sebuah ruang rapat yang tertutup, mereka mulai menyusun strategi. Kita tidak bisa datang ke sana sebagai polisi, kata Kompol Bayu, menunjuk sebuah titik di peta wilayah Puncak Bintang. Bara akan langsung tahu. Kita butuh sebuah kedok, sebuah alasan yang masuk akal untuk berada di sana selama beberapa hari, berbicara dengan banyak orang, dan mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka memikirkan berbagai skenario. Tim survei dari Dinas Pekerjaan Umum terlalu mencolok. Tim peneliti dari universitas akan sulit untuk berinteraksi dengan aparat desa. Lalu, salah satu anggota tim memberikan ide yang brilian. Bagaimana jika kita menyamar sebagai tim inspeksi kesehatan dari dinas provinsi? Usulnya, kita bisa menggunakan alasan pemeriksaan rutin pasca bencana untuk wabah penyakit dan sanitasi. Dengan kedok itu, kita punya alasan sah untuk memeriksa sekolah tempat korban mengajar, puskesmas, dan bahkan mewawancarai para aparat desa, termasuk Kapolsek Bara sendiri, tentang kesiapan mereka. Ide itu sempurna. Sebuah kegiatan birokrasi yang normal dan membosankan. Jenis kegiatan yang tidak akan pernah dianggap sebagai sebuah ancaman. Misi rahasia itu pun disiapkan. Mereka tidak hanya membawa formulir-formulir inspeksi. Di dalam tas mereka, tersembunyi peralatan perekam mini, alat-alat pengumpul bukti forensik, dan sebuah rencana yang telah disusun dengan cermat. Jaring rahasia itu telah ditenun. Para pemburu kini sedang bersiap untuk berangkat ke sarang singa dengan menyamar sebagai domba. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil dinas berwarna gelap milik pemerintah provinsi dengan perlahan menapaki jalanan menanjak menuju distrik Puncak Bintang. Di dalamnya, tidak ada aura ketegangan seorang polisi yang sedang memburu. Sebaliknya, Kompol Bayu dan 3 anggota timnya tampak seperti sekumpulan pegawai negeri sipil yang sedikit lelah karena perjalanan dinas yang panjang. Mereka mengenakan kemeja batik, membawa map-map tebal, dan berbicara dengan nada birokratis yang membosankan. Kapolsek Bara menyambut mereka dengan senyum lebar di depan kantor kecamatan. Ia mengenakan seragam terbaiknya, rapi dan berwibawa. Di matanya, kedatangan rombongan ini hanyalah sebuah gangguan birokrasi kecil, sebuah rutinitas pemeriksaan dari provinsi yang harus ia lalui dengan baik untuk menjaga citranya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria yang sedang ia jabat tangannya dengan erat adalah pemimpin dari tim yang dibentuk khusus untuk menghancurkannya. Inilah esensi dari sebuah operasi senyap, penipuan. Para penyidik harus menjadi aktor yang ulung, memainkan peran mereka dengan sempurna. Setiap senyum, setiap anggukan, setiap pertanyaan basa-basi tentang sanitasi adalah bagian dari sebuah skenario besar. Selama 2 hari berikutnya, tim Kompol Bayu menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Mereka mengunjungi sekolah tempat Ayu pernah mengajar, yang kini diisi oleh seorang guru pengganti sementara. Dengan alasan memeriksa kebersihan dapur dan sumber air bersih, mereka secara tidak langsung bisa memetakan ulang tempat kejadian perkara tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka melihat pintu kayu yang telah diperbaiki dengan canggung. Mereka merasakan atmosfer ketakutan yang masih menggantung tipis di udara. Mereka mengunjungi puskesmas
atau pusat kesehatan masyarakat setempat, memeriksa catatan medis dan stok obat. Sambil lalu, mereka bertanya pada para perawat tentang isu-isu kesehatan di kalangan masyarakat. Ini adalah cara halus untuk menggali informasi tentang rumor, ketakutan, atau kasus kekerasan yang mungkin tidak pernah dilaporkan secara resmi. Di setiap kesempatan, Kapolsek Bara selalu mendampingi mereka, memainkan perannya sebagai tuan rumah yang baik. Dia menjelaskan semuanya dengan penuh percaya diri, menunjukkan betapa aman dan terkendalinya wilayahnya. Kompol Bayu dan timnya hanya mendengarkan, mengangguk, dan mencatat. Tetapi di balik kacamata mereka, mata mereka yang terlatih merekam segalanya, arogansi Bara, cara bicaranya yang merendahkan stafnya, dan tatapan takut dari warga desa setiap kali ia lewat. Mereka juga mengamati Lukman, sang kontraktor, yang selalu tampak berada di dekat Bara, seperti bayangan yang setia, wajahnya selalu tegang dan waspada. Polwan dalam tim Bayu, yang menyamar sebagai ahli gizi, mengambil kesempatan untuk berbicara dengan para wanita di pasar. Ia tidak bertanya tentang kejahatan. Ia bertanya tentang harga sayur, tentang kesehatan anak-anak. Dari percakapan-percakapan ringan itulah, ia bisa merasakan dinding keheningan yang tebal setiap kali nama Kapolsek Bara disebut. Ia tidak mendapatkan bukti, tetapi ia mendapatkan konfirmasi. Pria ini ditakuti, bukan dihormati. Tujuan dari 2 hari pertama ini bukanlah untuk menemukan bukti fisik. Tujuannya adalah untuk membuat target merasa nyaman. Untuk membuat singa itu terbiasa dengan kehadiran domba-domba di sekitarnya hingga ia menjadi lengah. Mereka sedang membiarkan Bara menikmati ilusi kekuasaannya sebelum mereka menarik karpet itu dari bawah kakinya. Pada sore hari kedua, setelah inspeksi terakhir selesai, Kompol Bayu mendekati Bara. "Terima kasih banyak atas kerjasama dan bantuannya selama ini, Pak Kapolsek," kata Bayu dengan nada formal yang tulus. "Laporan kami akan sangat positif. Mungkin besok malam, sebelum kami kembali ke Jayapura, kami bisa mentraktir Bapak dan beberapa staf kunci untuk makan malam bersama. Sekadar ucapan terima kasih dari kami." Wajah Bara langsung berseri-seri. Sebuah jamuan makan malam dari pejabat provinsi adalah sebuah bentuk pengakuan. Egonya terpuaskan. "Tentu saja, dengan senang hati Pak," jawabnya antusias. Undangan telah disampaikan. Umpan telah dilempar. Jebakan untuk malam penentuan kini telah terpasang dengan rapi. Jamuan makan malam itu digelar di sebuah warung makan sederhana di kaki bukit, tempat yang biasa dikunjungi para pejabat desa. Suasananya sengaja dibuat santai dan penuh keakraban. Makanan khas daerah disajikan, botol-botol bir dingin berjejer di atas meja, dan gelak tawa memenuhi udara. Ini bukanlah sebuah interogasi, ini adalah sebuah pertunjukan teater yang panggungnya adalah meja makan. Kapolsek Bara berada di puncak permainannya. Dihormati oleh pejabat provinsi, ia menjadi pusat perhatian. Egonya membengkak. Ia tertawa paling keras, berbicara paling banyak, dan minum paling banyak. Ia membual tentang bagaimana wilayahnya aman dan terkendali di bawah kepemimpinannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, sedang diamati dan dianalisis oleh para pegawai negeri yang duduk di sekelilingnya. Kompol Bayu dan timnya memainkan peran mereka dengan brilian. Mereka tertawa pada lelucon Bara yang tidak lucu, mengangguk setuju pada bualannya, dan sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan birokratis yang membosankan tentang prosedur. Mereka adalah penonton yang sempurna, membiarkan sang aktor utama menikmati panggungnya, menunggunya lengah. Target pertama, DNA Kapolsek Bara. Rencananya sederhana, mengandalkan salah satu kebiasaan buruk Bara. Ia adalah perokok berat. Sepanjang malam, ia tidak henti-hentinya menyulut rokok kretek. Asapnya mengepul tebal di ruangan semi terbuka itu. Seorang detektif muda dari tim Bayu, yang duduk tepat di seberang Bara, ditugaskan untuk misi ini. Ia menunggu dengan sabar. Kesempatan itu datang setelah hampir 1 jam. Bara menyelesaikan sebatang rokoknya. Alih-alih mematikannya di asbak, ia dengan seenaknya menjentikkan puntung yang masih sedikit menyala itu ke lantai tanah di bawah meja. Sebuah kebiasaan jorok yang akan menjadi kejatuhannya. Tepat pada saat itu, Kompol Bayu, seolah memberi isyarat tak terlihat, mengangkat gelasnya. "Mari Pak Kapolsek, kita bersulang untuk keberhasilan inspeksi ini," serunya dengan lantang, menarik perhatian semua orang, termasuk Bara.
Saat semua mata tertuju pada gelas-gelas yang beradu, detektif muda itu secara tidak sengaja menjatuhkan garpunya. "Oh, maaf," gumamnya. Ia membungkuk ke bawah meja untuk mengambilnya. Gerakannya cepat dan efisien. Dalam sepersekian detik di bawah meja yang gelap, tangannya yang bersarung tangan tipis memungut puntung rokok yang masih hangat itu, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam sebuah kantong klip plastik kecil yang sudah ia siapkan di saku celananya. Saat ia kembali duduk tegak, tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang baru saja terjadi. DNA sang iblis telah diamankan. Target kedua, DNA Lukman. Lukman, sang kontraktor, tampak jauh lebih gugup. Ia tidak ikut minum bir, hanya memesan es teh manis. Ia terus-menerus meminumnya. Gelasnya yang tinggi dengan cepat menjadi kosong. Polwan dalam tim Bayu, yang dari tadi berperan sebagai notulen yang rajin, melihat kesempatan ini. Ia berdiri dengan senyum yang ramah. "Pak Lukman, sepertinya tehnya sudah habis. Biar saya ambilkan yang baru, ya?" Lukman, yang pikirannya sedang kalut, hanya mengangguk tanpa curiga. Polwan itu mengambil gelas bekas Lukman. Ini adalah momen yang paling krusial. Ia tidak boleh terlihat mencurigakan. Alih-alih membawanya ke dapur depan tempat semua orang bisa melihat, ia berjalan santai ke arah belakang dengan alasan hendak ke toilet. Di sebuah koridor kecil di dekat toilet, seorang anggota tim lain sudah menunggu. Gelas itu dengan cepat dimasukkan ke dalam kantong barang bukti yang lebih besar, dan sang polwan kembali ke meja dengan segelas es teh manis yang baru. Semuanya berlangsung mulus. Makan malam itu berakhir beberapa saat kemudian dengan jabat tangan dan janji-janji palsu untuk bertemu kembali. Bara dan Lukman pulang dengan perut kenyang dan ego yang terpuaskan, merasa telah berhasil mengesankan para pejabat provinsi. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka baru saja menyerahkan kunci dari kehancuran mereka sendiri. Saat mobil tim inspeksi melaju meninggalkan desa di tengah kegelapan, Kompol Bayu menatap dua kantong barang bukti kecil di tangannya. Sebuah puntung rokok dan sebuah gelas bekas, benda-benda yang tampak sepele. Di tangan para ahli, dua benda ini lebih kuat daripada pengakuan apapun. Di dalam air liur yang tertinggal di atasnya, terkandung kode genetik yang tidak bisa berbohong. Dua benda ini adalah paku terakhir untuk peti mati sang iblis. Dua kantong barang bukti kecil itu, sebuah puntung rokok dan sebuah gelas bekas, memulai perjalanan ribuan kilometer. Diterbangkan dengan pengamanan ketat dari pedalaman Papua menuju jantung forensik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 markas besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Di dalam laboratorium yang serba putih dan steril inilah, di antara mesin-mesin canggih yang berharga miliaran rupiah, rahasia terakhir dari malam badai itu akan diungkap secara ilmiah. DNA adalah saksi bisu yang paling jujur. Ia tidak bisa berbohong, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa disuap. Ia menyimpan cetak biru genetik dari setiap individu, sebuah tanda tangan biologis yang unik. Dan malam itu, di tengah kekacauan, kedua pelaku telah secara tidak sadar meninggalkan tanda tangan mereka. Para ahli forensik bekerja dengan ketelitian seorang pemahat. Mereka dengan hati-hati mengekstrak sampel sel epitel dari air liur yang tertinggal di ujung puntung rokok dan dari bibir gelas yang digunakan oleh Lukman. Sampel biologis yang sangat kecil ini kemudian diperbanyak dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah profil genetik, sebuah rangkaian penanda unik yang tidak dimiliki oleh orang lain di muka bumi. Profil ini kemudian dibandingkan dengan sampel DNA dari para pelaku yang ditemukan pada tubuh dan pakaian korban yang telah diamankan sejak Ayu tiba di Jakarta. Sementara itu, di Jayapura, Kompol Bayu dan timnya menunggu dengan tegang. Mereka telah kembali dari Puncak Bintang, misi penyamaran mereka telah selesai. Mereka yakin mereka telah menemukan pelakunya, tetapi keyakinan seorang polisi harus selalu didukung oleh bukti fisik yang tak terbantahkan, terutama saat targetnya adalah seorang perwira polisi aktif. Setiap hari terasa seperti seminggu. Kesabaran mereka diuji. Lalu, setelah hampir seminggu penantian, sebuah email terenkripsi masuk ke gawai milik Kompol Bayu. Itu adalah laporan awal dari Puslab 4 Jakarta. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat ia membuka lampiran file yang terproteksi kata sandi itu. Di layar, deretan angka dan grafik mungkin tampak rumit bagi orang awam. Tetapi kesimpulannya, yang ditulis dengan huruf tebal di bagian bawah laporan, sangatlah sederhana
dan mematikan. Hasil pemeriksaan sampel puntung rokok. Profil DNA yang diekstrak dari sampel A terbukti identik 100% dengan profil DNA terduga pelaku pertama yang ditemukan pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan sampel B, gelas minum. Profil DNA yang diekstrak dari sampel B terbukti identik 100% dengan profil DNA terduga pelaku kedua yang ditemukan pada tubuh korban. Identik 100%. Dua kata itu adalah vonis ilmiah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk alibi. Kompol Bayu menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Bukti tape. Tanpa membuang waktu, ia membawa laporan itu ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Jaksa yang menangani kasus ini mempelajari hasil laboratorium itu dengan saksama. Wajahnya yang biasanya datar, kini mengeras. Dengan bukti sekuat ini, proses hukum bisa berjalan dengan cepat. Pena digoreskan di atas kertas. Surat perintah penangkapan untuk Kapolsek Bara dan saudara iparnya, Lukman, secara resmi dikeluarkan. Ilmu pengetahuan telah berbicara. Hukum telah memberikan senjatanya. Persembunyian sang iblis di balik seragam dan kekuasaannya telah berakhir. Waktu perburuan telah usai. Kini adalah waktu penangkapan. Operasi senyap telah berakhir. Kini saatnya operasi penindakan. Dengan surat perintah penangkapan yang telah ditandatangani, Kompol Bayu tidak lagi perlu bersembunyi di balik kedok seorang inspektur. Ia kini adalah pemimpin dari sebuah tim penangkap, bergerak dengan kekuatan penuh dari hukum. Rencananya adalah melakukan penangkapan serentak untuk mencegah salah satu tersangka memperingatkan yang lainnya. Tim Alfa, yang dipimpin langsung oleh Bayu, akan menargetkan Kapolsek Bara di jantung kekuasaannya, kantor polisi sektor Puncak Bintang. Tim Bravo akan menargetkan Lukman di lokasi proyek konstruksi yang sedang ia kerjakan. Pagi itu, beberapa mobil minibus tanpa tanda pengenal melaju cepat memasuki wilayah Puncak Bintang. Para petugas polisi lokal yang sedang berjaga di pos depan terkejut melihat konvoi tersebut. Sebelum mereka sempat bertanya, belasan anggota tim Jatanras dari Polda Papua kini mengenakan rompi taktis dan bersenjata lengkap, turun dari mobil dan langsung bergerak mengamankan area. Tim Alfa, dipimpin oleh Kompol Bayu, langsung menuju ke ruang kerja Kapolsek Bara. Pintu ruangan itu tidak diketuk, pintu itu didobrak. Bara, yang sedang duduk santai di kursi kebesarannya sambil membaca koran, terlonjak kaget. Wajahnya langsung memerah karena amarah saat melihat Bayu dan timnya menyerbu masuk. Ia berdiri, menggebrak meja dengan keras. "Ada apa ini? Lancang sekali kalian masuk ke ruangan saya tanpa izin. Kalian tidak tahu siapa saya," teriaknya, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya yang rapuh. Kompol Bayu berjalan mendekat dengan tenang, tidak terpengaruh oleh gertakan itu. Ia berhenti di depan meja Bara, menatap lurus ke mata lawannya. "Cukup sandiwaranya, Bara," kata Bayu dengan suara dingin yang mematikan. Ia melempar map berisi laporan DNA dan surat perintah penangkapan ke atas meja. "Anda ditahan." Bara tertawa mengejek. "Ditahan? Atas dasar apa? Tuduhan dari seorang guru gila?" "Bukan," jawab Bayu. "Atas dasar ini." Ia menunjuk laporan laboratorium itu. "DNA Anda 100% cocok di tubuh korban." Bara menatap laporan itu. Matanya membelalak saat membaca kesimpulan dari Puslap 4. Tanda tangan para ahli. Stempel resmi. Angka 100% yang tercetak tebal. Seketika, semua arogansinya, semua kepercayaan dirinya, menguap seperti embun di pagi hari. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah, kini berubah pucat pasi. Kakinya lemas, dan ia terduduk kembali di kursinya. Perisai kekuasaannya telah ditembus oleh sebuah kebenaran ilmiah yang tidak bisa ia bantah. Dua orang petugas mendekat dan memborgol tangannya di belakang punggung. Suara klik dari borgol itu terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi. Sementara itu, di lokasi lain, tim Bravo bergerak tidak kalah cepat. Mereka menemukan Lukman sedang mengawasi para pekerja di sebuah proyek pembangunan jembatan. Tidak ada perlawanan. Saat melihat para petugas datang ke arahnya, Lukman seolah sudah tahu bahwa permainannya telah berakhir. Ia tidak berteriak atau melawan. Ia hanya menundukkan kepalanya dengan pasrah dan mengulurkan tangannya untuk diborgol.
Tidak seperti Bara yang berlindung di balik benteng kekuasaan, Lukman selalu tahu bahwa dirinya hanyalah pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Pemandangan yang paling simbolis terjadi saat Kapolsek Bara digiring keluar dari kantornya sendiri. Ia harus berjalan melewati tatapan mata para bawahannya, anak buah yang selama ini takut dan tunduk padanya. Mereka menatapnya dengan campuran antara rasa kaget, tidak percaya, dan mungkin sedikit kelegaan. Raja kecil dari puncak bintang itu akhirnya tumbang, bukan oleh peluru, melainkan oleh selembar kertas hasil tes DNA. Dinding kekuasaan yang ia bangun dengan intimidasi dan kebohongan telah runtuh dalam sekejap. 3 bulan setelah penangkapan, sidang perdana kasus Kapolsek Bara dan Lukman digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jayapura. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Para wartawan dari media lokal dan nasional, para aktivis perempuan, dan bahkan beberapa warga desa dari Puncak Bintang yang rela menempuh perjalanan jauh. Semuanya hadir untuk menyaksikan akhir dari kisah yang telah mengguncang nurani mereka. Di kursi pesakitan, Cipto Bara dan Lukman duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi jejak arogansi di wajah Bara, tidak ada lagi ketakutan di wajah Lukman. Yang tersisa hanyalah 2 orang pria yang tampak kurus dan pucat, menunggu nasib mereka ditentukan. Saat panitera memanggil nama saksi korban, Saudari Ayu Lestari, seluruh ruangan menjadi hening. Pintu di sisi ruangan terbuka. Ayu melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan pakaian guru yang sederhana. Ia mengenakan sehelai gaun panjang berwarna putih, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya menyorotkan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Dan ada satu hal yang membuat seluruh isi ruangan terhenyak dalam kebisuan. Perutnya yang kini membuncit, yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik lapisan kain. Anak yang dikandung dari malam teror itu, kini hadir di ruang sidang, sebagai saksi bisu yang paling kuat atas kejahatan yang telah terjadi. Berdiri di podium saksi, berhadapan langsung dengan 2 pria yang telah menghancurkan dunianya, Ayu menarik napas dalam-dalam. Suaranya, saat ia mulai berbicara, tidak bergetar. Suaranya jernih, stabil, dan penuh dengan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Dari jebakan pahlawan palsu, teror pesan-pesan dari ponsel mata-mata, hingga detail-detail mengerikan dari malam badai itu. Ia tidak menangis. Ia hanya menuturkan fakta, satu persatu, seperti seorang guru yang sedang memberikan pelajaran. Pelajaran tentang kebenaran. Seluruh ruangan mendengarkan dalam keheningan yang khusyuk, seolah ikut merasakan setiap sayatan luka di dalam ceritanya. Setelah kesaksian Ayu, pembelaan dari para terdakwa dimulai. Pengacara Lukman mencoba membangun narasi bahwa kliennya hanyalah korban keadaan. Seorang pria lemah yang dipaksa oleh atasannya yang berkuasa dan tindakannya diperparah oleh pengaruh alkohol. Terdakwa Lukman hanya berjaga di luar. Argumen sang pengacara. Ia tidak secara langsung berpartisipasi dalam tindakan keji tersebut. Ia hanya terlalu takut untuk menolak perintah. Tepat saat pengacara itu menyelesaikan argumennya, sebuah suara perempuan yang bergetar terdengar dari barisan pengunjung. Itu tidak benar. Saya mau bersaksi yang mulia. Semua mata menoleh ke sumber suara. Seorang wanita kurus berkerudung sederhana berdiri dengan gemetar. Setelah diizinkan oleh hakim, wanita itu melangkah ke podium. Air mata mengalir di pipinya, air mata dari rasa bersalah, ketakutan, tetapi juga keberanian. Suami saya memang salah yang mulia, katanya terisak. Tetapi ia bukan hanya ikut malam itu karena mabuk. Ia sudah lama menjadi budak dari Pak Bara. Pak Bara memberinya proyek-proyek kecil, dan sebagai gantinya, suami saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor untuknya. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah lecek. Ini adalah buku catatan suami saya. Ia mencatat semua uang setoran dan perintah-perintah aneh dari Pak Bara di sini. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Malam itu, Pak Bara mengancam akan menghancurkan keluarga kami jika suami saya tidak ikut. Buku catatan kecil itu diserahkan kepada hakim. Ruang sidang gempar. Bara menoleh ke arah Lukman dengan tatapan membunuh. Lukman hanya bisa menunduk, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Semua pembelaan, semua skenario, hancur lebur oleh satu tindakan keberanian dari seorang wanita yang menolak untuk diam.
Buku catatan itu tidak hanya mengunci kasus pemerkosaan ini, tetapi juga membongkar seluruh jaringan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lebih besar. Keajaiban di ruang sidang itu bukanlah sebuah intervensi ilahi. Itu adalah sebuah tindakan keberanian manusia. Keberanian seorang istri yang, meskipun mencintai suaminya, lebih mencintai kebenaran. Paku terakhir di peti mati bara ternyata tidak dipalu oleh polisi, melainkan oleh tangan rapuh dari salah satu korban lain dari sistem kekuasaannya. Kesaksian tak terduga dari istri Lukman menjadi pukulan pamungkas yang menyegel nasib kedua terdakwa. Semua pembelaan menjadi sia-sia. Bukti DNA, kesaksian korban, dan kini sebuah buku catatan yang membongkar seluruh jaringan kejahatan mereka telah membentuk sebuah gunung fakta yang tidak mungkin mereka sangkal. Dalam tuntutan terakhirnya, jaksa penuntut umum berbicara dengan suara yang bergetar karena emosi. Ia menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan hanya serangan brutal terhadap seorang guru muda, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap seragam yang mereka kenakan dan sebuah penghinaan terhadap kepercayaan masyarakat. Ia menuntut hukuman yang paling setimpal. Setelah musyawarah, majelis hakim kembali ke ruangan. Palu diketuk, suaranya bergema memenuhi keheningan. Putusan pengadilan yang dibacakan dengan lantang dan tegas adalah akhir dari segalanya. Terdakwa Cipto Bara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan secara terencana dan penyalahgunaan wewenang, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Terdakwa Lukman terbukti bersalah turut serta membantu melakukan tindak pidana pemerkosaan secara terencana, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun. Saat vonis dibacakan, Bara yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengamuk seperti binatang buas yang terluka. Ia berteriak, mengumpat, dan mengancam. Tetapi semua itu hanyalah auman putus asa dari seekor macan yang taringnya telah dicabut. Para penjaga dengan sigap meringkus dan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Sebaliknya, Lukman hanya menangis dalam diam, menerima nasibnya. Di kursinya, Ayu Lestari meneteskan sebutir air mata. Bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan. Mimpi buruknya, akhirnya, benar-benar telah berakhir. Beberapa bulan setelah persidangan, di sebuah pagi yang cerah di rumah sakit bersalin di Jakarta, sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan, mengumumkan sebuah kehidupan baru. Ayu Lestari telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Ia memeluk putranya dengan erat. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa henti. Anak ini, yang lahir dari malam teror yang paling gelap, kini menjadi cahayanya yang paling terang. Ia memberinya nama Banyu Biru, yang berarti air biru yang jernih. Sebuah doa untuk sebuah kehidupan yang damai dan tenang. Kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan begitu gigih. Kisah keberanian guru muda di pedalaman Papua itu dengan cepat menyebar, diangkat oleh berbagai media nasional, salah satunya berkat tulisan mendalam dari sahabatnya, Riana. Terkesan oleh kekuatan dan semangatnya, sebuah yayasan pendidikan internasional terkemuka di Jakarta menawarinya posisi mengajar, lengkap dengan sebuah rumah dinas dan beasiswa penuh untuk Banyu Biru hingga ia dewasa kelak. Ayu menerima tawaran itu. Hari pertamanya kembali ke depan kelas, ia bukan lagi seorang gadis muda naif yang baru lulus. Ia adalah seorang wanita dewasa, seorang ibu, dan seorang pejuang. Di matanya terpancar kelembutan seorang guru, tetapi juga keteguhan baja yang ditempa oleh penderitaan. Ia tidak hanya mengajarkan murid-muridnya tentang angka dan huruf. Ia menggunakan kisahnya sendiri untuk mengajar mereka tentang pelajaran yang jauh lebih penting, tentang keberanian untuk bersuara, tentang pentingnya melawan ketidakadilan, dan tentang bagaimana mengubah luka yang paling dalam menjadi sumber kekuatan yang paling besar. Berkas kasus Puncak Bintang secara resmi telah ditutup dengan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Keadilan, meskipun datang terlambat dan harus dijemput melalui jalan yang berliku, telah ditegakkan. Namun, perjalanan Ayu Lestari untuk menemukan kembali kehidupannya baru saja dimulai. Ia tidak memilih untuk melupakan masa lalu. Ia memilih untuk menghadapinya, mengubah bekas lukanya yang paling menyakitkan menjadi sumber kekuatannya yang terbesar. Kekuatan itu kini tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk putranya dan untuk komunitas di sekitarnya. Dari seorang korban yang nyaris tenggelam dalam kegelapan, ia telah bangkit dan menjadi sebuah obor, menerangi jalan bagi banyak orang lain. Kisah Ayu adalah pengingat yang kuat untuk kita semua. Kegelapan mungkin bisa menelan seseorang, tetapi ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya dari keberanian. Terkadang, dari abu yang paling kelam sekalipun, sebuah kehidupan baru yang lebih cemerlang bisa terlahir kembali. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir. Jika Anda memiliki pemikiran atau pesan dukungan untuk para penyintas seperti Ayu, silakan bagikan dengan sopan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus bersama kami menyebarkan kisah-kisah tentang perjuangan mencari keadilan. Sampai jumpa.